5 bulan telah berlalu sejak Nuh terlahir kembali di dunia ini. Saat itu musim semi, atau setidaknya tampaknya begitu untuk apa yang dilihatnya dari lingkungan luar. Mansion tempat dia tinggal menyerupai villa pedesaan dari kehidupan sebelumnya, namun memiliki ukuran kastil dan sebagian besar terbuat dari kayu, dengan dinding yang terbuat dari batu di sekelilingnya. Pada saat itu, dia berada di pelukan ibu barunya, mengintip saat dia berjalan melalui mansion. Sedikit yang dia tahu bahwa Nuh berhasil mengerti sebagian besar dari apa yang dia katakan. Bahasa dunia ini tidak terlalu sulit, juga karena memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Inggris dari dunia saya sebelumnya. Yah, itu juga berkat Lily yang tidak pernah meninggalkanku dan terus berbicara kepada saya. 5 bulan ini dihabiskan olehnya sebagian besar dalam pelukan ibunya. Berjalan di sekitar Balvan Mansion, dengan Lily menjelaskan hal-hal yang paling acak kepadanya. Berkat itu dia memiliki seorang jenderal. Gagasan tentang posisinya dalam keluarga dan bagaimana rumah itu disusun. Bangunan bertingkat dan 3 lantai 1 dan mereka masing-masing dihuni oleh penjaga, pelayan, dan tamu. Saat ini, mereka berada di lantai pertama gedung tamu, yang disediakan untuk mereka karena dia memiliki darah keluarga utama di dalam dirinya, dan karena Lily adalah pelacur tercinta dari Rhys. Ayah Nuh, Rhys, adalah putra ketiga dan terakhir dari patriark tua keluarga Balvan, Thomas. Karena itu, meskipun mereka tidak mendapatkan akses ke cincin bagian dalam, mereka masih bisa hidup nyaman di luar. Kamu harus tumbuh kuat, sayangku, orang-orang di lingkaran dalam akan melihatmu sebagai bajingan dan akan berusaha keras untuk melecehkan dan menggertak Anda, terutama cucu yang sah dan cucu perempuan patriark. Mendengar ini, suasana hati Nuh menjadi lebih berat. Saya menjalani hidup tanpa makna, di dunia yang penuh dengan kompromi dan sekarang saya terlahir kembali. Diminta untuk menanggung bullying karena status sosial saya hanya untuk menjadi alat utama keluarga untuk digunakan. Sepertinya aku akan menjalani kehidupan lain yang hampa makna. Lily terus berbicara tetapi pikiran Noah pergi, mencoba mencari tindakan terbaik untuk hidup ini. Jika saya tinggal di sini, saya mungkin akan mendapat banyak manfaat. Bagaimanapun juga, keluarga Balvan tampaknya cukup kaya. Saya hanya tidak cukup tahu tentang lingkungan luar mansion jadi saya tidak yakin kemungkinan yang ditawarkan dunia luar. Nuh sudah mempertimbangkan untuk melarikan diri dari keluarga. Dia menghargai kasih sayang dan upaya ibu baru ini, tetapi perasaan ini jauh dari cinta yang seharusnya dia miliki. Saya sudah memiliki keluarga dan itu tidak berjalan dengan baik. Kali ini saya tidak harus melalui berbagai pengalaman untuk memahami orang seperti apa saya. Sehingga saya selalu dapat memilih hal-hal yang sesuai bagi saya. Jika hidup di lingkaran dalam terlalu sulit untuk satu-satunya alasan menjadi bajingan, saya tidak akan melakukannya. Pikiran meninggalkan mansion. Plus, saya memiliki pengalaman 25 tahun sebelumnya dan pengetahuan tentang dunia yang lebih maju. Dari pakaian orang-orang, struktur bangunan dan keadaan furnitur. Dia bisa menebak bahwa ini adalah dunia tanpa listrik, jadi jauh di belakang di bidang teknologi dibandingkan dengan dunia sebelumnya. Namun, ini mungkin juga merupakan kerugian. Kebiasaan saya adalah masyarakat industri dan pikiran saya adalah seorang pria dari abad ke-21. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang di sini mungkin bereaksi terhadap beberapa ide. Saya harus berhati-hati. Dari gerbang utama mansion dan membentang di kejauhan, memotong ladang hijau menjadi 2 bagian. Ladang yang tampak seperti jagung sedang dibudidayakan di sisi kanannya dan hutan, nyaris tidak terlihat di sebelah kirinya di kejauhan. Itu adalah pemandangan yang indah, yang tidak biasa dilihat oleh Nuh, dan sekarang ini adalah dunia barunya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke langit, dan dia sepertinya melihat kegelapan menyelimuti, kemerahan dari awan karena matahari terbenam. Pada awalnya itu seperti titik kecil, menjadi lebih besar dan lebih besar saat itu menuju ke arah mereka. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kegelapan itu bukan disebabkan oleh malam hari, tetapi oleh siluet dari sesuatu yang bergelombang melalui awan. Itu cepat dan itu semakin dekat dan dekat. Pada titik tertentu, raungan memekakan telinga terdengar di pedesaan yang damai. Itu datang dari sosok di langit. Tubuh bersayap hitam terjun dari awan secara diagonal, melaju ke arah kawanan domba di luar tembok mansion. Panjangnya 7-8 meter dan memiliki sayap bersisik hitam besar, sebenarnya sisik itu menutupi semua dari tubuhnya. Itu menyelam dengan kecepatan tinggi sehingga Nuh tidak bisa melihat perbedaan waktu antara keluarnya dari awan dan mendekati ke medan di mana kawanan itu.
Tiba-tiba, dinding yang diterangi dengan warna ungu dan rune muncul di permukaannya. Itu memancarkan dengungan mantap tapi keras dan warna ungu dinding menyebar ke arah pedesaan di arah kawanan. Binatang itu tampak terganggu saat turun dan mencoba menghentikan dirinya sendiri di udara sambil melebarkan sayapnya. Tapi kecepatannya terlalu tinggi dan mau tidak mau jatuh ke tanah di mana lingkaran ungu itu berada, menciptakan lubang besar. Saat lingkaran ungu menyentuh naga, asap membubung dari lubang dan raungan, salah satu rasa sakit, terdengar di senja hari. Naga itu naik ke langit lagi secepat mungkin dan menatap dengan mata berbisa ke rumah besar. Asap terus mengalir keluar dari perutnya seperti dari luka terbuka. Rupanya, ungu halo telah melukai naga itu. Dipenuhi dengan kebencian, naga itu menghirup dan kemudian meludahkan lidah api merah ke arah mansion yang berbentuk tombak karena terus mendekati lingkar luar. Lily membeku ketakutan melihat tombak api datang ke arahnya sementara Noah masih juga tercengang oleh apa yang dia lihat bahkan untuk mengenali bahaya yang dia alami. Sebelum api bisa mencapai dinding luar, sesosok muncul di udara di antara mereka. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggumamkan sesuatu lalu tombak api mengenai sesuatu seperti dinding udara. Atrisi antara api dan perisai berlangsung selama beberapa detik sebelum api padam dan sosok mengambang itu terlihat lagi. Dia adalah seorang lelaki tua, dengan janggut putih panjang disisir lurus mencapai pinggangnya dan tidak terikat rambut panjang yang tertiup angin. Dia mengenakan kimono Cina dengan lengan besar namun yang kanan sekarang terbakar, menunjukkan lengannya yang ramping tapi kokoh. Dia melihat naga tepat di matanya dan naga itu melakukan hal yang sama. Kios ini berlangsung sekitar 10 detik sebelum naga itu meraung sekali lagi dan berbalik pergi dengan kecepatan tinggi melintasi langit, ke arah hutan. Orang tua itu menunggu sedikit lebih lama di udara di atas dinding sambil melihat ke arah di mana naga pergi. Setelah benar-benar yakin bahwa binatang itu telah pergi, dia menghela nafas dan lenyap. Lily masih membeku ketakutan dan tidak menyadari bahwa dia juga memegang tubuh Nuh yang lemah rapat. Rasa sakit inilah yang membuatnya kembali ke dunia nyata saat dia meninggalkan erangan kecil untuk membangunkan ibunya dari lamunan. Lily kembali ke kenyataan juga, melunakkan cengkeraman pada Noah, dan dia akan mengatakan sesuatu sebelum disela oleh suara tua dan dalam. Jadi, ini cucuku yang terakhir, kan?